Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari. Selamat berjumpa lagi dengan kami GKB Eklesia Malang dalam ibadah Raya Minggu. Kami menyambut Bapak Ibu, Saudara-saudari dengan sukacita penuh. Mari kita sama-sama siapkan hati kita siapkan pikiran kita siapkan fisik kita, tubuh kita dalam kondisi prima untuk kita sama-sama penuh mengikuti ibadah raya hari ini. Tuhan, terima kasih. Hanya oleh anugerah-Mu dalam kondisi pandemi ini kami masih bisa beribadah. Sungguh Tuhan, ini semua karena anugerah-Mu. Bahkan kami juga bersyukur oleh karena anugerah-Mu, kami pelayan-pelayan-Mu, pelayan ibadah raya, selalu bisa Tuhan melayani setiap minggu. Terima kasih Bapa. Satukan roh kami Tuhan dengan roh-Mu dalam ibadah raya hari ini. Ajar kami terus mengagungkan Engkau setiap saat. Ajar kami terus terpesona oleh segala perbuatan-perbuatan-Mu, agar kami semakin melekat kepada-Mu. Terima kasih Bapa. Ada satu pujian lawas tapi yang sangat memberkati, bahwa kasih Tuhan sangat mempesona hidup kita. Amin.
komitmen kami bahwa seumur hidup kami Tuhan, kami mau menyenangkan hati-Mu. Seumur hidup kami mau terus menyembah-Mu. Karena Engkau Tuhan terlebih dulu tidak pernah meninggalkan kami. Maka kami Tuhan tidak mau meninggalkan Engkau Tuhan. Sekali lagi seumur hidup kami mau menyenangkan hati-Mu. Beri sorak-sorai kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar ini menjadi doa kami Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Amin. Tetap semangat memuji Tuhan. Yuk kita bergerak bersama-sama. Bapak Ibu yang di rumah, adik-adik, kakak-kakak boleh berdiri yuk. Kita nyanyikan lagu ini tembang lawas tapi juga menjadi berkat bagi kita. Ya. Pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan.
Haleluya. Amin. 6 bulan sudah kita mengalami pandemi. Setiap kita, mulai dari anak-anak sampai remaja, sampai muda, sampai yang dewasa, mengalami banyak kesulitan-kesulitan. Sulit bekerja, sulit belajar, sulit sekolah, dan sulit beribadah. Di situ kita seringkali kita berfokus pada kebutuhan kita. Dan kita meminta kepada Tuhan. Itu sesuatu yang tidak salah, itu benar. Kita harus lebih dekat kepada Tuhan. Kita harus mencari kehendak Tuhan. Kita mencari pertolongan dari Tuhan. Tapi seringkali kita lupa bahwa kita juga harus menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Seringkali kita ingin menerima dan menerima dari Tuhan. Kita lupa memberi. Hari ini, meskipun dalam kondisi sulit, dalam kondisi pandemi, kami Tuhan, kami mau menjadi berkat, kami mau terus menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami Tuhan. Seperti Yesus sudah menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita perbaharui komitmen kita. Bahwa kita diciptakan untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Ketika badai hidup datang menghadap, hingga tak sedikit tenggelam karenanya, kepada siapakah kami datang berharap? Hanya padamu kami berserah. Ketika badai hidup datang menghadap, hingga tak sedikit tenggelam karenanya, kepada siapakah kami datang berharap? Hanya padamu kami berserah. Saatnya kita bersama mengangkat tangan menyembah. Tuhan tak diam mendengar setiap seruan doa. Dalam kasih-Mu kami merasa tenang. Ada penghiburan dan kekuatan. Hanya padamu Tuhan kami selalu bersandar.
kasih Tuhan. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami terus Tuhan melakukan kehendak-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Haleluya. Mari semakin dalam kita masuk hadirat Tuhan. Kita mau mendengar suaranya. Kita mau meresponi Roh Kudus. Kami siap Tuhan. Berbicaralah kepada kami masing-masing di tempat kami. Sampaikan satu pesan khusus Tuhan kepada kami. Sampaikan pesan khusus-Mu Tuhan kepada setiap kami Tuhan. Sampai kami mendengar Tuhan suara-Mu, sampai kami mendapat pesan dari-Mu Tuhan, untuk kami kerjakan, untuk kami responi Tuhan, untuk kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Haleluya. Mari Roh Kudus. Kami terima kekuatan baru yang daripada-Mu Tuhan. Kami terima api Tuhan, api yang terus menyala Tuhan dari surga Tuhan, untuk kami bawa dalam setiap kehidupan kami, untuk kami nyalakan dalam setiap langkah hidup kami, sehingga Tuhan, kegelapan Tuhan akan menjadi terang karena kehadiran kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dimanapun Tuhan kami berada, kami berbeda kota mungkin, kami berbeda pulau, bahkan berbeda bangsa, tapi kami mau menyatukan hati untuk kami menjadi tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Saatnya kita bersama, angkat tangan-Mu. Mengangkat tangan menyembah Tuhan hadirkan, Dia mendengar setiap seruan
Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita sebelum kita dengar firman kita menyembah Tuhan. Urabakaya shandara bakaya shandara bakara. Shindera bara. Mari kita bawa keberadaan kita kepada Tuhan apapun keadaan kita pada saat ini. Indara baya shandara bakara la bakara baya shandara. Belajar menyembah Tuhan apapun keadaanmu, belajar sembah Tuhan, cari Dia. Urada bakaya, datang kepada dan segenap hatimu, segenap hati, jiwa, akal, budi. Firman Tuhan mengatakan kasihilah Tuhan Allahmu dan segenap hati, jiwa, akal, budi dan kekuatanmu, kasihilah Dia. Irala bakaya syadara bakar, hari ini kita datang menyembah Dia. Urada bakaya mengasihi Dia. Inama syandara bakaya syadara barama syande. Belajar sembah Tuhan saudara, belajar sembah Tuhan. Haleluya, kami menyembahmu Tuhan. Haleluya, setiap orang sembah Dia, setiap orang sembah Dia. Haleluya, Dia layak disembah. Dia layak ditinggikan, Dia layak dimuliakan. Sembah Dia, datang ke hadirat Tuhan, datang ke tata kasih karunia Allah. Dan firman Tuhan mengatakan Dia datang pada kasih karunia Allah, kita menemukan pertolongan kita pada waktunya. Yes, sembah Dia, cari wajah Tuhan, sembah Dia. Haleluya, haleluya. Mari lawat gerejamu, lawat jemaatmu Tuhan, lawat setiap pribadi di dalam nama Yesus. Lawat setiap pribadi di dalam nama Yesus. Biar hari ini terjadi terobosan, kegoncangan di alam roh. Terobosan kelerabaya syandara bakaya syedara lamu. Kau yang jarang sembah Tuhan saat ini. Kau yang jarang menyembah Dia, sembah Dia saat ini. Urabaya syandara bakaya se. Shidara bakaya syandara. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa biarlah pagi ini terjadi terobosan di alam rohmu ya Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Pengharapan yang pudar Tuhan, oh dipulihkan kembali ya Tuhan. Oh rabah hati yang hancur, kecewa dan keadaan Tuhan juga pulihkan Tuhan. Di dalam nama Yesus, orang yang putus asa pada saat dibangkitkan pengharapannya kepada Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami percaya Kau punya Allah yang luar biasa Tuhan. Kau punya Tuhan yang perkasa, yang sanggup melakukan segala perkara yang dahsyat ya Tuhan. Terima kasih kami menyerahkan Tuhan, memberikan firman Tuhan. Dari awal petang sampai akhir, biar Engkau bekerja, melawat kami, memimpin kami. Biar ada hati yang haus mendengar kebenaran-Mu, hati yang lapar akan kebenaran-Mu. Karena firman mengatakan bahwa orang yang lapar dan haus akan kebenaran akan dipuaskan ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Oke, terima kasih tim musik. Haleluya. Puji Tuhan. Saya ucapkan shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Apa kabarnya pada pagi ini? Kita ada di minggu terakhir bulan September. Dan kita tetap percaya bahwa kasih Tuhan begitu luar biasa bagi setiap kita. Amin. Tuhan selalu mengasihi kita. Saudara sadar atau tidak sadar, Allah selalu mengasihi kita. Haleluya. Tuhan selalu mengasihi kita apapun keberadaan kita Bapak Ibu sekalian. Saya tidak tahu bagaimana keberadaan saudara, tapi saya tahu firman Tuhan
selalu akan bekerja di dalam hidup kita, dalam hati kita. Kalau saudara buka hati saudara untuk mendengar firman Tuhan, kau akan mendapatkan apa yang Tuhan mau berikan kepadamu pada hari ini. Bapak Saudara sekalian, saya akan tetap memberikan satu hal yang saya berikan pada 2 minggu yang lalu. Saya ingin tetap membahas itu karena saya percaya bahwa Tuhan mau bekerja lewat ayat-ayat ini bagi kita semua. Saya baca bahwa Tuhan mau memberikan, dan minggu lalu juga saya melihat bahwa Pak Mahyoni juga membawa dan ada satu aliran yang sama. Ya, dia sempat katakan bahwa kita melekat kepada Tuhan, ya, sebagai cabang yang melekat pada pokoknya, dan itu suatu hal yang luar biasa. Saya berdoa saudara mendapatkan peremaan akan hal itu. Amin. Saudara perlu punya peremaan akan hal itu. Kalau saudara mendengar ini seperti biasa-biasa saja, saudara tidak bisa mengambil apa yang Tuhan mau berikan bagi saudara. Saudara kehilangan. You missing something. Ya, saudara bisa mengerti akan hal ini supaya saudara bisa diberkati. Ya, maksudnya diberkati Tuhan dalam arti firman Tuhan ini menjadi berkat bagi saudara. Tapi kalau saudara tidak benar-benar mendengarkan untuk mendapatkan suara Tuhan, apa yang Tuhan mau katakan pada saudara, saudara mengalami kerugian. Ya, menurut saya seperti itu. Kita akan lihat kembali pada Yohanes 15, kita lihat kembali hal ini. Ya, saya berdoa dan saya percaya bahwa ini adalah kehendak Tuhan untuk kita belajar kembali. Ya, Yohanes pasal 15 kita lihat kembali ayat-ayatnya, ayat 4 dan 5. Saya berdoa saudara sudah mulai mengerti, sudah 2 minggu ini, ya 2 minggu berturut-turut Tuhan berbicara hal yang sama, ya. Dan waktu saya dengarkan, saya percaya bahwa memang ini yang harus saya sampaikan kembali. Yohanes 15 ayat 4 sampai ke 5. Kita baca kembali ayat ini. Ya. Saya bacakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa, katanya firman Tuhan. Saudara bisa enggak mengambil apa maksudnya daripada ayat-ayat ini? Ya, bisa enggak saudara mengambil apa yang Tuhan mau berikan lewat ayat-ayat ini? Tuhan mengatakan tinggallah di dalam aku. Karena di luar aku kamu tidak bisa buat apa-apa. Di luar aku, kalau ayat selanjutnya dikatakan kamu menjadi kering, menjadi layu. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita bisa melihat di alam nyata, kalau kita melihat sebuah pohon, kemudian ada ranting-rantingnya dan mungkin ada daun-daunnya. Dan kemudian apabila tiba-tiba ranting itu terlepas daripada pokok, ya, dia terlepas dari cabangnya dan pokok daripada pohon itu, maka apa yang terjadi pada waktu yang tidak lama, maka ranting itu menjadi apa? Jadi kering, jadi layu, saudaraku. Warnanya akan berubah dari hijau, mungkin daunnya akan berubah menjadi coklat, ya, akan berubah menjadi warna layu, warna tidak ada kekuatan sama sekali, warnanya tidak ada kehidupan di dalamnya, Bapak Saudara sekalian. Dan Tuhan mengatakan bahwa ini yang terjadi, ya. Tuhan selalu membuat perlambang-perlambang yang kita harus mengerti, Bapak Saudara sekalian. Banyak orang tidak bisa mengerti perlambang-perlambang yang Tuhan sedang buat. Tapi Tuhan sedang mengatakan bahwa kalau di luar dia, kita tidak mampu berbuat apa-apa. Walaupun kita berbuat sesuatu, apapun yang kita sedang berbuat sekalipun, tidak ada arti di dalamnya di mata Tuhan. Itu artinya Bapak Saudara sekalian. Ya. Dan saya percaya bahwa inilah yang Tuhan mau kita pada hari ini kita benar-benar lakukan dalam kehidupan kita. Suatu koneksi dengan Tuhan yang luar biasa. Suatu hubungan yang intim yang tercantum dengan Tuhan yang menyebabkan, saya katakan 2 minggu lalu, bahwa makanan itu bisa mengalir. Sepokok ranting itu semuanya mendapatkan makanan dari pokok anggur yang dialirkan kepada dia. Ya. Dan kalau dia tidak tercantum pada pokok anggur, maka makanan itu akan selesai, tidak akan berhenti. Dan dia kehilangan kehidupannya, Bapak Saudara sekalian. Dan ini saya percaya Tuhan mau. Makanan itu berbicara kepada kekuatan ilahi, kasih karunia Tuhan yang mengalir bagi kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Makanan berbicara, ya,
tentang kekuatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Makanya berbicara tentang ada kuasa yang Tuhan berikan bagi kita. Makanya berbicara tentang kasih karunia Allah yang Tuhan sediakan bagi kehidupan kita. Haleluya. Saudara mau menerima kasih karunia Tuhan? Amin. Saya percaya bahwa di masa yang seperti ini, justru umat Tuhan butuh kasih karunia. Yang butuh katakan amin. Justru kita butuh kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Dan saya percaya bahwa benar kasih karunia tersedia bagi kita. Ya, jadi ini yang saya mau sampaikan pada pagi hari ini Bapak Saudara sekalian. Kita akan melihat ayat yang mirip dengan itu supaya kita lebih mengerti apa kegunaan kasih karunia itu. Kita lihat ayat yang ya mungkin Bapak Saudara sudah tahu ya. Ibrani 4 ayat 16 ya. Kita lihat kembali ayat ini Saudara. Ya, Ibrani pasal 4 ayat 16. Mari saudara perhatikan baik-baik. Saya percaya hari ini Tuhan akan berbicara kepada kita. Ibrani 4 ayat 16. Saya memakai ayat ini, saya mendapatkan ini dan saya percaya Tuhan mau kita mengerti walaupun mungkin beberapa kali kita mungkin membicarakan ayat ini. Tapi saya percaya ada hal-hal pereman-pereman baru yang Tuhan bisa berikan kepada kita. Ibrani 4 ayat 16 saya bacakan, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Jadi apa kegunaan kasih karunia di sini? Saya percaya bahwa, saya sudah katakan bahwa kita tercantum, melekat pada pokok anggur. Ya, melekat pada Yesus itu artinya hidup kita. Dan dari sana mengalir kuasanya, mengalir anugerahnya, mengalir kasih karunia kepada kita. Haleluya. Dan apa kegunaan kasih karunia? Kita baca ayat ini ya. Saya enggak buat ayat ini, bukan saya yang buat, tapi Tuhan yang melalui para hamba-hambanya menulis. Dikatakan bahwa kasih karunia ini adalah supaya kita menerima rahmat dan menerima kasih karunia untuk mendapat apa? Pertolongan. Haleluya. Yang mau katakan amin. Mendapatkan apa? Pertolongan saudaraku. Ya, terserah saudara berpikir apa. Tapi ini ayatnya. Haleluya. Betul gak? Betul gak? Saudara baru berpikir apa? Ini ayatnya seperti itu. Mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Siapa mau mendapatkan pertolongan pada waktunya? Haleluya. Mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Ini ayat yang tulis bukan saya. Saudaraku, sekarang ini banyak orang butuh ditolong. Ya, banyak orang butuh pertolongan. Ya, tapi saya percaya pertolongan yang utama dari Tuhan. Haleluya. Manusia bisa Tuhan pakai, tapi yang paling utama Tuhan. Tuhanlah yang bisa menggerakkan manusia, Tuhan bisa menggerakkan segalanya. Ya, beberapa hari yang lalu ya kami ada dari beberapa pastor juga yang mengikuti satu acara MOU, Moment of Unity, bukan Moment of Understanding ya, Memory of Understanding, bukan Moment of Unity ya. Satu acara sayang sekali banyak pastor tidak bisa ikut dengan MOU Jatim. Kami ikuti itu dan kami diberkati ya. Saya sendiri juga diberkati dan satu kesaksian yang kesaksian bagi saya kesaksian luar biasa di masa pandemi. Haleluya. Great testimony ya. Bukan berarti kita berpikir bahwa kita akan sama seperti itu, walaupun kita bisa mengharapkan juga dan kita percaya Tuhan mampu, tapi tentunya Tuhan punya cara menolong kita dan caranya sendiri. Ya, kadang-kadang memang Tuhan menahan suatu pertolongan karena Tuhan melatih kita menjadi lebih kuat juga bisa. Ya. Tapi ini luar biasa kesaksian ini. Seorang pasutri, ya, seorang dua orang ya berarti sepasang pasutri gitu ya. Seorang pasutri guys ya. Sepasang pasutri ya. Nah, saya ingat namanya Pak John dan Bu Wulan ya. Itu pernah ke Malang, kami pernah fellowship MOU di Malang dan dia bercerita ya. Mereka bercerita kondisi pandemi ini membuat bisnis mereka benar-benar berhenti. Mereka bisnisnya kulit ya.
kulit ya. Mereka ini ya kulit untuk sepatu ya. Mereka bisnis itu dan berhenti, benar-benar berhenti saudaraku. Ya, sampai mereka punya utang 200 juta ke supplier. 200 juta saudaraku. Kalau 200 ribu gampang. Apalagi 200 rupiah, lebih gampang lagi. 200 juta saudaraku, utang ke supplier. Dan mereka sendiri mengalami masalah keuangan yang begitu berat pada waktu itu. Wah, kesaksian luar biasa. Ya, dan kemudian mereka ikut satu acara MOU juga, dan waktu ada pembicara dari Jawa Tengah yang bicara. Ya, jadi sebelum hari itu mereka ikut, minggu lalunya mereka ikut. Dan itu dia mengatakan bahwa kita cari Tuhan, menyembah Tuhan. Kita banyak menyembah Tuhan katanya. Ya, kita punya menyembah Tuhan, kita punya masalah tapi kita sembah Tuhan ya, dalam segala keadaan kita. Dan mereka bilang mereka diberkati sekali, makanya saudara perhatikan firman Tuhan itu pasti bekerja. Ya mau katakan amin? Firman Tuhan bekerja, sampai kepada Tuhan bisa bekerja secara jasmani. Jangan remehkan firman, saudaraku. Dengar firman sungguh-sungguh. Ya benar-benar saudara kan Tuhan bisa bekerja luar biasa lihat firman Tuhan. Dan mereka dengar firman Tuhan, mereka praktek, mereka sembah Tuhan. Mereka stres dengan masalah mereka. Sembah Tuhan, mereka sembah Tuhan. Ya tiba-tiba nggak tahu malamnya atau mungkin besoknya atau kapan saya kurang ingat ya. Tiba-tiba seseorang itu ya, seseorang mereka kenal dan dikenal oleh mereka kenal, mereka juga dikenal oleh orang itu ya. Jarang telepon, jarang berbicara dengan mereka, tetapi tiba-tiba dia telepon. Pertama ketemu dulu ya, ketemu di jalan hanya bersapa hai. Tapi kemudian tiba-tiba dia telepon, Bapak Ibu sekalian. Dia telepon orang ini, pasangan ini. Dia bilang, saya berdoa, tapi saya rasa Bapak Ibu ini punya masalah. Wah, luar biasa banget ya. Saya berdoa, saya rasa Bapak ini punya masalah, punya problem. Wah ini orang peka juga, kita bersyukur. Ya, saya rasa Bapak Ibu punya masalah. Kemudian dia ngomong-ngomong darinya karena didorong, mereka nggak mau cerita tapi karena didorong ini mereka cerita problemnya mereka ya. Dan mereka sudah serahkan Tuhan, mereka sudah menyembah Tuhan, banyak menyembah Tuhan. Ya, dan apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Kemudian orang itu dengar, tutup telepon selesai. Besoknya kalau nggak salah datang orangnya ke rumah, saudaraku. Ke rumah Pak John Bubulan ini ya. Dan kemudian ya ngasih berkat lah ya, uang yang cukup banyak pada mereka. Dan kemudian apa yang terjadi lagi yang lebih dahsyat lagi saudara, mereka punya utang ke supplier dan rupanya suppliernya mereka dengan orang itu sama ya, suppliernya. Ya, tahu ya supplier orang yang mengambil barang dari sana itu. Dan sama suppliernya, tiba-tiba suppliernya telepon, Pak John Bubulan bisa kalau mau order lagi bisa, silahkan order. Loh saya kan masih punya utang yang belum bayar. Pak John Bubulan, Bapak itu tuh telepon mengatakan semua utangnya saya yang tanggung. Haleluya. Semua utangnya saya tanggung. Jadi kalau mereka butuh barang kasih aja. Ya yang percaya berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Ya, saudara coba belajar menerima firman, ada satu kapasitas iman yang diberikan, saudara terima dan hati terbuka. Ya, saudara jangan kadang-kadang orang bilang orang itu atau Tuhan mau, tapi terbuka dulu. Ya, Tuhan mau bicara mimpi saudara seperti apa mungkin berbeda enggak masalah, tapi terbuka dulu supaya kapasitas iman saudara juga bertumbuh. Ya mau katakan amin. Jadi yang saya melihat bahwa ternyata waktu mereka benar-benar mengalir, mereka melekat kepada Tuhan, ya mereka ada dalam kasih karunia Tuhan, mereka datang ke tata kasih karunia Allah, saudaraku. Mereka datang kepada tata kasih karunia Allah dan mereka menemukan rahmat. Dikatakan rahmat sama kasih karunia juga, anugerah juga. Rahmat itu menemukan pertolongannya pada waktunya. Yang mau katakan amin? Menemukan kasih karunia, menemukan rahmat. Dan pertolongan kita pada waktunya. Bapak sekalian, saya percaya ini juga dibutuhkan bagi banyak orang pada hari-hari ini. Ya, ini juga dibutuhkan. Ya, karena saya percaya bahwa kita benar bergantung pada Tuhan. Justru pada masa ini sebenarnya kita bergantung pada Tuhan. Saya tidak tahu apa mungkin ada antara saudara ada yang berpikir saya tidak punya masalah sekarang. Oke, kamu nggak punya masalah sekarang, tapi mungkin nanti kamu punya masalah. Betul nggak?
Sekarang kamu gak punya problem mungkin, tapi gak tahu bulan depan, saudaraku. Ya. Mungkin bulan depan kamu punya problem. Sekarang kamu baik-baik mungkin. Tapi kalau jangan sekarang saudara punya problem ataupun apa, saudaraku. Saya percaya ini saja kita tetap datang pada tahta kasih karunia Tuhan. Ini sangat dibutuhkan ya. Di saat apapun kita berdatang pada tahta kasih karunia Allah. Kadang memang ada orang sudah masalah berat baru mau datang pada Tuhan. Saya bilang ya itu tidak terlalu tepat, tapi juga tidak terlalu salah, saudaraku. Ya, artinya apa? Kalau punya masalah, ya datang pada Tuhan benar daripada nggak datang malah ke dukun. Ya, jadi datang pada Tuhan benar. Tapi sebenarnya setiap saat kita perlu datang kepada Tuhan. Yang mau katakan amin? Setiap saat kita perlu melekat kepada Tuhan, saudaraku. Ada masalah, tidak ada masalah, kita terus dekat kepada Tuhan. Ya, kita harus mendorong diri kita. Kita harus ada dalam hadirat Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita bersekutu dengan Tuhan setiap saat, saudaraku. Bergaul dengan Tuhan. Ya, kasihan banget kalau saya lihat orang yang merasa nggak punya problem, nggak pernah menjalin hubungan dengan Tuhan, saudaraku. Sayang, saudara. Nanti kita gopoh waktu sudah ada masalah baru kita gopoh, saudaraku. Ya, kita gopoh. Waktu cabang ranting itu melekat pada pokok anggur. Waktu dia tidak melekat pada pokok anggur maka dia akan menjadi layu. Dia kehilangan kehidupan. Waktu dia melekat pada pokok anggur yang ada kehidupan mengalir. Maka dia akan menjadi segar, saudaraku. Haleluya. Segar, ada kehidupan mengalir, saudara. Dan kemudian karena dia ada kehidupan, dia mulai bertumbuh. Mungkin kalau dia belum punya daun, karena ada kehidupan dia menghasilkan daun, saudaraku. Ada daun yang hijau-hijau mulai muncul. Dan kemudian karena ada kehidupan lagi akhirnya buah muncul dari kehidupannya, saudaraku. Kalau saudara mau berbuah, kita mau berbuah, kita percaya bahwa kita perlu kehidupan yang datang daripada Tuhan. Saudara, ya. Jadi saya percaya bahwa ini yang dibutuhkan oleh anak Tuhan pada saat ini. Kita boleh melihat problem begitu banyak sekarang ini. Ya, tapi saya percaya kita perlu ada di dalam hubungan dengan Tuhan. Ada yang mengatakan bahwa Mazmur 91 ada di dalam tempat yang rahasia, ada secret place with God. Haleluya. The secret place, ada satu tempat yang namanya the secret place. Saya mau tanya pada saudara, kapan engkau masuk terakhir pada secret place of the Most High? Setiap kita, saudaraku, saya tahu saudara bagaimana. Tapi saudara kita harus bisa masuk ke sana. Kalau saudara masuk 91 begitu banyak janji Tuhan pada kita. Tapi diawali dengan duduk yang diam di dalam lindungan yang maha tinggi. Dalam bahasa Inggris the secret place of the Most High. Ada suatu tempat di alam roh yang perlu kita masuki di dalam Tuhan. Menemukan persekutuan Tuhan, menemukan hikmah daripada Tuhan dalam kehidupan kita. Amin, saudaraku. The secret place of the Most High God. Saudara yang melayani mungkin di dalam gereja, melayani musik, melayani WL singer, melayani teknisi, melayani segala macam. Saya mau tanya, when did the last time you got in the secret place of the Most High? Jangan sampai saudara, engkau melayani capek, tapi engkau kehilangan persekutuan pribadi dengan Tuhan benar-benar. Jangan sampai seperti itu, engkau kehilangan semangat, engkau kehilangan segala macam. Karena hidup rohanimu tidak bertumbuh lagi, tidak bisa menghasilkan buah yang Tuhan mau bagi kehidupan saudara. Saudara melayani sangat baik, tetapi ingat bahwa Tuhan mau engkau ada dalam secret place, the Most High. Masuk ke sana, saudara. Bersekutu dengan Tuhan, berhubungan intim, berhubungan akrab dengan Tuhan, saudaraku. Mengerti hati Tuhan, mengerti firman Tuhan, mengerti isi hati Tuhan, pikiran Tuhan, saudaraku. Yang kita perlu sekarang kita mengerti pikiran Tuhan dalam keadaan begitu goncang badai, kita harus mengerti apa yang Tuhan mau di situ, saudaraku. Ya, dan saya percaya bahwa dunia boleh ada badai, di sorga nggak ada badai, haleluya. Di sorga tidak ada badai sama sekali, saudaraku. Dan Tuhan tahu segalanya. Dan kalau kita ada dalam hadirat Tuhan, kita percaya Tuhan juga mengalirkan pertolongan bagi setiap kita, Bapak Ibu sekalian.
Jadi yang pertama yang saya mau katakan di sini adalah kita tercantum dengan Tuhan sehingga ada kehidupan yang mengalir. Ya, ada koneksi benar-benar Tuhan. Saya tekan ini kembali sekali lagi Bapak Ibu sekalian. Ada hubungan, ada koneksi, konektivitas dengan Tuhan yang benar-benar membuat kasih Tuhan itu mengalir bagi hidup kita. Saya mau ini benar-benar kita mengerti. Ya, kalau engkau nggak punya kerinduan akan Tuhan, mungkin nggak ada koneksi benar-benar. Engkau masih baca Alkitab, tapi hanya sebagai suatu kewajiban. Engkau nggak punya koneksi. Kau masih melayani Tuhan, tapi nggak ada koneksi dengan Tuhan. Hari ini saya katakan, hari ini kita berubah. Yang mau katakan amin? Kita berubah, saudaraku. Harus ada koneksi benar-benar dengan Tuhan. Sehingga urapan yang segar, aliran kasih karunia Tuhan itu mengalir bagi hidup kita, saudaraku. Ya, beri waktu dengan Tuhan, saudara. Saya sering katakan bahwa banyak orang, ya hubungan dengan Tuhan hanya sambil lalu, hanya sepintas. Tuhan mau bicara udah pergi, Tuhan mau ngomong sudah pergi, Tuhan mau menyatakan penyertaannya kita sudah pergi, Tuhan mau menyatakan hikmatnya bagi hidup kita sudah pergi. Kita nggak menantikan Dia bicara kepada kita. Dan kita kehilangan sebenarnya banyak hal seperti itu. Kita melakukan aktivitas agamawi kita tanpa hubungan dengan Tuhan, saudaraku. Itu bahaya banget, ya. Kita boleh melakukan hal-hal yang kita perlu, ya, tetapi jangan kehilangan hubungan dengan Tuhan. The real connection, the real relationship, ya, real relationship. Saya mau ini tekankan, the real relationship, ya. Bukan hanya sekedar sesuatu, bukan hanya kita selesai baca Alkitab, bukan hanya kita selesai berdoa, bukan hanya kita selesai dengan firman, bukan, tapi koneksi, haleluya. Koneksi dengan Tuhan. Ini kita perlu sekali pada hari-hari ini. Ya. Kemudian apa yang membuat ranting itu kehilangan kehidupan? Saya berikan dua hal, ya, bahwa ranting itu bisa kehilangan kehidupan. Adalah yang pertama, dia benar-benar terpisah dengan cabangnya atau pokoknya. Dia terpisah benar, dia terpotong dan jatuh ke tanah, dia kehilangan kehidupan karena terputus alirannya. Tapi yang kedua, bisa saja dia masih ada, sepenuhnya tercantum pada pokok anggur, tetapi ada hambatan untuk mengalirnya daripada aliran kehidupan itu. Mungkin lebih mudah saya berikan contoh, karena ini Tuhan selalu memakai perlambang, maka saya berikan contoh juga mungkin manusia, anggota tubuh manusia adalah lebih mudah kita bisa mengerti mengapa orang stroke. Mengapa orang stroke itu karena ada aliran darah ke satu tempat yang terhalang oleh sesuatu. Biasanya karena apa? Karena lemak yang begitu banyak, saudara ya. Ya, karena terlalu banyak makan B2, ya, saudara ya. Dan makan RW, ya, dan lain-lain, ya. Boleh ya, biasa orang Kupang banyak suka ya RW sama B2 ya. Orang Kupang, orang Batak juga tidak salah ya, saudara. Tapi semua orang suka kayaknya. Ya. Dan kalau terlalu banyak maka penimbunan lemak begitu banyak dan waktu itu ada dalam pembuluh darah seperti itu, maka itu menghalangi darah mengalir dengan baik. Itu menghalangi aliran kehidupan itu mengalir sehingga akhirnya satu tangan tidak bisa digerakkan, ya, dan lain-lain seperti itu, ya. Itu alirannya ke otak yang terhambat dan lain-lain, saudaraku. Dan kita, hubungan kita dengan Tuhan juga bisa mengalami hambatan, saudaraku, ya. Hambatan hubungan kita dengan Tuhan sehingga tidak ada aliran yang bagus. Kita memang mungkin masih ada tercantum pada pokok anggur, tetapi terjadi hambatan bagi kehidupan kita sehingga aliran itu tidak bisa mengalir pada kita. Yang saya maksudkan apa? Hambatan itu bisa berarti ya keadaan hati kita yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Keadaan hati kita yang tidak serupa dan apa yang Tuhan mau. Ada banyak hal, bisa itu berarti kekecewaan kita. Kita kecewa dengan kehidupan, kita kecewa dengan orang lain, kita kepahitan dan lain-lain. Atau kemarahan yang begitu luar biasa terhadap kehidupan dan lain-lain. Tapi yang saya mau katakan basic, dasar daripada semuanya itu, perhatikan baik-baik. Dasar daripada semua hal, masalah yang benar-benar bisa menghambat kita adalah yang namanya
kekerasan hati atau kesombongan. Ya, saya berdoa, saya dapatkan ini, saya harus sampaikan pada saudara. Karena mungkin masih ingat beberapa jenis tanah yang Tuhan berikan dalam Matius pasal 9, saya nggak usah baca. Masih ingat ya, saya percaya. Ada jenis tanah yang seperti tanah di pinggir jalan. Ya, burung datang, benih itu ditabur, burung datang diambil. Ya, ada banyak anak Tuhan. Benih ditabur gak bisa jadi kehidupan karena diambil. Dia tidak benar-benar merenungkan firman Tuhan itu. Ya, pas saudara dengar firman Tuhan setiap minggu saudara dengar, setiap hari pun saudara dengar. Saudara tidak mau menerima firman, merenungkan, menerima di hati saudara, saudara seperti tanah di pinggir jalan. Ya, terima, dengar firman tapi enggak punya dampak apa-apa bagi hidupmu. Saya berdoa setiap saudara dengar firman harus punya dampak. Yang mau katakan amin? Harus punya dampak, saudaraku. Merubah kita, saudaraku. Kalau firman tentang doa, pulang lakukan doa, mulai. Itu artinya. Kalau enggak sia-sia, saudaraku, saudara dengar. Dan bahaya lagi Tuhan bilang, barang siapa dengar tidak lakukan itu malah bahaya, saudaraku. Ya. Saya pernah cerita saudara bahwa saya pernah pada suatu titik di mana saya merasa benar bersalah di hadapan Tuhan. Saya dengar banyak firman, saya enggak lakukan. Saya pernah titik itu. Tuhan ampuni saya. Waktu itu ya. Dan memang Tuhan pasti mengampuni kita. Tuhan mau mengampuni kita waktu kita kembali. Kemudian saya mulai menentukan satu titik di mana saya akan mulai lakukan firman. Saya mulai belajar lakukan. Tentunya bukan kekuatan saya. Dan pasti kadang bisa gagal. Gak ada masalah selama kita mau. Lama-kelamaan Kuasa Roh Kudus menolong kita melakukan firman Tuhan. Amin saudaraku? Jadi kita belajar saudaraku. Dan kemudian tanah yang kedua, kalau sudah baca di Matius 9 itu dikatakan tanah yang berbatu-batu. Apa batu itu? Itu kekerasan hati. Ini yang saya berikan pada hari ini saudaraku. Kekerasan hati. Siapapun saudara, siapapun saya, setiap kita pasti punya kekerasan hati. Pasti punya kesombongan. Ya, pasti punya kesombongan. Ya, ada orang sombongnya sangat kelihatan. Ada orang enggak terlalu kelihatan, saudaraku, ya, tapi sombong. Dan yang paling tahu memang Tuhan. Kita enggak bisa menghakimi orang, kita enggak bisa ini. Ya, tapi yang paling tahu adalah siapa? Tuhan. Ya, tapi Tuhan ya akan tetap bekerja dalam diri kita, saudaraku. Tuhan selalu melihat kita. Tuhan sangat memahami kita. Tuhan selalu berikan banyak kesempatan kita untuk berubah, saudaraku. Ya, dan kesombongan selalu membawa masalah, saudaraku. Mengapa ada dua orang bermasalah? Pasti ada kesombongan di dalamnya. Ya. Kalau yang satu ngalah, yang satu sangat agresif sekali, mungkin yang marah-marah, yang satu mungkin yang dia mungkin kalau dia tetap marah dalam hati juga ada kesombongan, saudaraku ya. Ya. Tapi kalau dia bisa nerima, dia belajar untuk berubah gitu, maka dia berubah jadi lebih baik. Tapi yang menekan dari atas ini, kesombongannya dia kalau dia enggak berubah, Tuhan bisa beracara dalam dia. Dan saya sudah melihat, perhatikan baik-baik, saya sudah melihat banyak orang potensi hancur karena kesombongan. Hancur karena kesombongan. Saya nggak usah sebut orangnya, tapi ada beberapa orang yang bagi saya pemimpin hebat hancur karena kesombongan. Dia naik sampai pada suatu titik, jatuh. Karena sombong. Orang punya potensi tapi nggak punya kerendahan hati itu bahaya. Betul nggak? Ya. Nggak punya potensi tapi nggak punya kerendahan hati. Dia naik. Ya, ada orang mengatakan bahwa potensi membuat kita naik, tapi karakter yang buat kita bertahan. Dan Tuhan akan berusaha dengan ini. Kita akan pada suatu titik di mana kita perjalanan dengan kita, Tuhan berusaha dengan kita pada titik itu di mana Tuhan bilang kamu mau berubah enggak? Kamu gak mau mentaati firman, kamu ada satu hal kamu gak mau menuruti aku. Kamu merasa bahwa kamu bisa memimpin dirimu sendiri, kamu tidak perlu tuntunanku. Aku mengarahkan kamu tidak mau. Dan ada titik di mana kita harus berubah, siapapun, saya juga harus berubah. Buat Tuhan bahwa saya harus berubah lagi, saudaraku. Yang mau berubah katakan amin. Di titik manapun kita, ada titik di mana kita harus berubah di sana, saudaraku. Dan saya mau kata pada saudara, di
titik inilah banyak anak Tuhan gagal. Saudara tahu, waktu kita bertumbuh secara rohani, we are less of self and more of Christ. Amin saudaraku. Kita menjadi kekurangan, maksudnya diri kita makin kecil. Yesus yang makin besar. Haleluya. Tapi banyak orang, Yesus makin kecil, aku lebih besar. Maunya. Itu problem saudaraku. Tuhan gak bisa pakai orang yang keinginan dirinya sendiri sangat kuat. Tuhan mau pakai orang yang mengutamakan keinginan Tuhan. Makanya minggu lalu Pak Mang ini khotbah saya bersyukur, itu sesuatu yang luar biasa. Utamakan yang utama itu kerajaan dalam mencari kerajaan Allah. Banyak orang mencari sesuatu untuk dirinya, gak pernah mikir apa yang Tuhan mau bagi hidupnya dia. Semakin engkau mencari keinginanmu sendiri, kalau keinginanmu tepat dengan kehendak Tuhan, oke, gak ada masalah. Tapi selama engkau mencari keinginanmu sendiri dan engkau tahu suatu saat Tuhan tegur engkau, itu bukan keinginan Tuhan. Semakin sama itu keinginanmu sendiri, engkau kehilangan penyertaan Tuhan di sana. Ya. Saudara sekalian, mari kita belajar. Setiap orang harus berubah. Setiap orang harus berurusan dengan saya bilang raja dari karakter yang buruk mungkin, kesombongan. Kesombonganlah yang membuat Adam dan Hawa tidak mentaati Tuhan. Mereka bilang, Tuhan, aku tidak peduli lagi apa yang kau katakan, aku mau mencari keinginanku. Jatuh mereka. Mereka ada dalam taman Eden yang begitu indah. Mereka bisa buat apapun mereka mau. Mereka bisa mau makan apa saja yang ada di sana mereka bisa makan. Tapi waktu mereka berdosa karena kesombongan dibuang keluar dari taman Eden. Menderita karena mereka tidak mau mengikuti apa yang Tuhan mau. Apakah orang sombong Tuhan mengasihi? Tuhan mengasihi. Tuhan mengasihi. Tuhan bisa berikan kasih karunia, bisa Tuhan berikan kasih karunia. Tapi kasih karunia Tuhan itu supaya kita dibawa berubah. Amin saudaraku. Tuhan menolong kita untuk berubah. Ini bisa menghambat hubungan kita dengan Tuhan. Orang yang kepahitan sama orang lain itu dia beri orang yang salah. Tapi dia punya kesombongan dalam hatinya. Sehingga dia kepahitan. Kalau dia gak punya kesombongan dia gak kepahitan. Seperti itu aja saudaraku. Ya. Saya sharing sama saudara berapa kali. Kalau saya punya kepahitan, saya bisa kepahitan. Kadang pernah saya kecewa. Tapi waktu saya doakan orang itu. Waktu Tuhan bilang, Tuhan katakan doakan orang, saya doakan udah benar. Dan akhirnya kasih muncul. Ya, karena saya nggak mau ada dalam kepahitan seperti itu saudaraku. Ya, saya tidak tahu keberadaan saudara. Mungkin hari-hari ini Tuhan sedang berurusan dengan engkau. Masalah di luar itu sebenarnya hal-hal yang bagi Tuhan itu mudah banget saudara. Saya percaya bagi Tuhan itu mudah. Tapi yang sulit bagi Tuhan merubah kesombongan kita jadi kerendahan hati. Ya. Itu yang Tuhan gak bisa kerjakan, itu kita yang harus mau berubah. Yang mau dikatakan amin. Itu sikap kita yang mau berubah saudara di hadapan Tuhan. Jadi ini penghalang ya hubungan kita dengan Tuhan. Artinya gini, kita bertobat semua, waktu awal bertobat kita ada kesombongan pasti, semua pasti yang udah katakan tadi. Saya waktu awal bertobat juga merasa saya bisa tangking orang lain depan umum, saudaraku. Ya, itu ya saya merasa ini ya begitu sombong saya pada waktu itu. Sekarang saya nggak bisa ya, seperti itu. Ya. Saya tahu bahwa seberapapun saya ada hal lain Tuhan pakai orang itu. Dan saya tahu itu. Dan kalau memang kalau Tuhan mau saya menasihati dia, saya akan menasihati dia. Ya tentunya dengan cara yang baik dan lain-lain. Ya, jadi ini bisa menghalangi kita. Kemudian tentunya bagaimana kita mengatasi kesombongan itu, tentunya kita belajar merendahkan hati, merendahkan diri. Masalah yang ada pada kita, mengapa Tuhan izinkan masalah? Salah satu sebab yang cukup besar adalah supaya kita berubah jadi rendah hati. Ya baca katakan amin. Orang sombong, merasa hebat, setelah kena masalah dia baru tahu dia nggak ada apa-apanya. Ya. Dia butuh Tuhan, saudara, dalam hidupnya dia. Dia mulai merendahkan diri kepada Tuhan. Mengapa orang kadang nggak bisa menyembah? Orang sombong nggak bisa menyembah karena dia pikir dia paling hebat. Tapi kalau kita menyembah Tuhan, kita tahu Tuhan yang lebih hebat dari kita. Ya,
saudaraku ya. Belajar ya saudaraku. Yang berikut saudaraku, dari mana kita mendapatkan kasih karunia, aliran kasih karunia itu? Ini terakhir sebelum saya selesai. Ya tentunya sama dan apa yang saya sampaikan 2 minggu lalu, cuman saya jelaskan sedikit lagi. Yang A ya, lewat hubungan kita dengan Tuhan ya. Hubungan kita dengan Tuhan sehari-hari, berjalan, belajar berhubungan dengan Tuhan. Setiap hari kita bangun hubungan dengan Tuhan ya, berdoa, baca firman, berusaha kita dalam hadirat Tuhan ya. Kita mengerti firman, kita butuh Roh Kudus untuk menolong kita mengerti. Kita baca firman, sepanjang hari kita belajar dalam tuntunan Tuhan. Waktu Tuhan berbicara kita belajar mengikuti. Tentunya ya kita masih belajar, saya juga masih belajar. Kadang-kadang saya tahu Tuhan ngomong sesuatu, nolong seseorang mungkin malah perkara kecil ya. Tapi ya puji Tuhan, kadang saya belum bisa lakukan ya. Ya. Tapi ada juga yang saya lakukan. Berapa minggu lalu ya, saya sama Pak Toto ya cerita aja dari saya sama Pak Toto, pergi ke satu gereja karena mereka LCD mereka tuh masalah, aneh saudaraku ya. Saya dengarkan ini karena kita terjadi dalam kongres ini dan mereka bilang gini, lucu LCD itu, kadang gambarnya muncul, suara nggak muncul, kadang suara muncul, gambar nggak muncul, kan lucu ya saudaraku ya, LCD ya. Saya bilang Pak Toto, Pak Toto kita ke sana yuk. Ya, kita pergi hari Sabtu ya, 2 Sabtu lalu ya Pak Toto ya, betul ya. Kita pergi ke sana, ya Pak Toto yang ngerti teknisi, ya saya ya yang ini sama-sama dan kita lihat akhirnya ternyata ada satu alat kecil di situ yang membuat masalah itu. Kita berpikir bahwa alat ini kalau cari alat ini yang baru, alat ini pasti bisa gitu. Ini kesaksian luar biasa, bagi saya luar biasa walaupun kecil sepertinya. Cari alat ini yang kecil warna putih ini pasti bisa. Lucunya gini Bapak Ibu sekalian, kami pergi ke toko cari alat yang warna putih itu nggak ada, betul ya Pak Toto ya? Nggak ada alat itu, yang ada alatnya hitam. Ya, bentuknya lain, warna hitam. Kita pikir bisa nggak alat ini ya? Bisa nggak alat ini? Kita coba bawa ke sana, pasang, coba-coba sama Pak Toto. Ya, pertama nggak bisa, tapi ternyata akhirnya bisa, nyala. Gambar ada, videonya muncul, suaranya muncul, puji Tuhan. Yang lucunya gini, kalau kita cari alatnya sama seperti yang warna putih itu, malah nggak bisa. Itu kan kecil tapi pertolongan Tuhan, betul kan? Iya kan? Ternyata yang benar yang hitam itu, karena dia punya lubang tuh soundnya, yang putih itu nggak punya gitu. Ya, yang teknisi ngerti. Ya, jadi justru yang kita cari itu nggak ada, yang ada malah yang bisa. Itu saya merasa itu pertolongan Tuhan luar biasa dan saya bersyukur waktu acara kongres ya minggu lalu ya. Ya. Saya lihat gereja itu ya, kalau ikut Bu Esther, gereja Bu Esther, mereka nyanyi-nyanyi. Kenapa bisa? Karena alat yang kecil itu saudaraku. Ya, beberapa orang di sana mereka diberkati karena alat kecil itu. Dia pendetanya bilang, berapa Pak Amos mau di? Saya bilang, ya bersyukur ya. Saya sama Pak Toto lebih duluan bilang, jangan gak usah gitu ya. Ya dan saya bersyukur bahwa jadi berkat bagi orang lain. Amin saudaraku. Hal yang kecil ya, tetapi itu bisa jadi berkat bagi orang lain saudaraku. Ya yang kita lihat bahwa yang A yaitu hubungan kita dengan Tuhan. Sehingga kita peka apa yang Tuhan mau. Berwarna setiap saat kita berjalan ya menuruti pimpinan Tuhan dalam kehidupan kita. Belajar berdoa dengan lebih dalam saudaraku. Masuk hadirat Tuhan. Menyembah Tuhan saudaraku. Sampai saudara connect dengan dia. Saudara percaya bahwa aliran dari Tuhan mengalir dan saya percaya waktu saudara berdoa seperti itu. Tuhan akan tuntun langkahmu. Haleluya. Dan tuntun langkah-langkah hidupmu saudaraku. Dan saudara tahu Tuhan adalah sumber segala hikmah dan pengetahuan. Dia tahu segala hal. Dan yang B, yang terakhir yaitu tentunya kembali pada komunitas orang percaya. Saudara, sekali saya katakan bahwa saudara jarang komsel, jarang ibadah, saudara anggap enteng ibadah. Mari kita lihat satu ayat terakhir sebelum saya selesai ya. 2 Timotius 3 ini ayat yang ya kita juga yang lama-lama sudah tahu. 2 Timotius pasal 3, lihat sebentar ayat ini. Dan seterusnya saya selesai ya. Katakan di sini. 2
2 Timotius 3 ayat yang ayat 5 ya. Ya, ayat 5 ini berbicara tentang manusia akhir zaman yang menyimpang dari jalan Tuhan. Dikatakan secara lahiriah mereka menjalani ibadah mereka, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Itu aja yang ayat. Jadi yang saya mau katakan bahwa dalam ibadah kita bersama-sama juga ada kuasa Tuhan yang luar biasa. Amin saudaraku. Ya, jangan waktu kami berbicara tentang Komsel dan juga kami ikut pertemuan MOU dan lain-lain, kami melihat bahwa ternyata ada aliran kuasa Tuhan dari sana. Orang diberkati, waktu kita Komsel, orang mendapatkan jawaban dari Tuhan, orang dikuatkan, itu aliran surgawi saudaraku. Dan semakin banyak kita mendapatkan itu, kita semakin kuat. Dan saya percaya Tuhan membuka pertolongan bagi kita. Haleluya. Ya, satu hal yang kita lihat minggu lalu kita ikut kongres juga. Ya, dan beberapa orang ikut benar diberkati. Saya tanya, mereka diberkati. Ada aliran yang Tuhan berikan. Jadi itu taraf dunia saudara. Taraf dunia, itu bukan taraf RT, lurah, saudara, okay? Tapi taraf dunia. Dan saya percaya kasih karunia itu juga taraf dunia. Ya, jangan terlalu anggap enteng saudara hal seperti ini. Belajar mengikuti sehingga engkau juga tidak kehilangan berkatnya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa saudaraku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur padamu Tuhan. Biarlah kami menjadi ranting yang tetap melekat pada pokok anggur ya Tuhan. Engkau menjamah kami Tuhan. Engkau menolong kami. Kami berdoa kalau ada anak-anakmu yang mendengarkan Tuhan. Yang ada mengikuti ibadah ini. Yang kehilangan hubungan Engkau. Mereka sadar atau tidak sadar. Mereka kehilangan hubungan Engkau Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan menolong mereka Tuhan. Engkau menolong, firman mengatakan Engkau mencari kami Tuhan. Engkau menolong kami sehingga kami sadar ya Tuhan. Sehingga mereka sadar, mereka kembali pada hubungan dengan Engkau. Bahkan jemaat Tuhan yang mungkin tidak bisa mengikuti juga ibadah kepada hari ini, pada pagi ini. Tuhan jamah mereka juga Tuhan. Sehingga mereka mengembalikan hubungan mereka dengan Engkau ya Tuhan. Jamah mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Ucap syukur kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Hari ini ada 2 persembahan, persembahan umum dan persembahan misi. Sekali lagi, persembahan umum dan persembahan misi. Dan saya ingatkan juga, minggu depan, sudah minggu pertama, ada 2 persembahan juga, persembahan umum dan persembahan diakonia. Juga saya ingatkan, minggu depan, karena minggu pertama kita ada perjamuan kudus. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian bisa mempersiapkan perjamuan kudus. Mari yang ada di sini mempersiapkan persembahan untuk dibawa ke depan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat yang sudah Tuhan percayakan kepada kami. Kami mau mengucap syukur karena itu yang terbaik bagi kami Tuhan. Tuhan, kami mau belajar seperti Engkau Yesus yang selalu memberi yang terbaik dalam kehidupan kami. Kami juga mau belajar memberikan yang terbaik Tuhan kepadamu. Dalam hal ini Tuhan, kami akan memberikan berkat keuangan kami kepadamu Tuhan. Berkati Tuhan persembahan kami hari ini, biarlah untuk kemuliaan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan Bapak Ibu yang ada di sini maju ke depan. Selanjutnya kita akan melihat Eklesia sepekan. Jemaat terkasih, hari ini kita ibadah online yang ke-30. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Semangat! Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur
atas pekerjaan, walau tubuh pun lamban. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Ibadah kita akan segera berakhir. Biarlah kita meresponi firman Tuhan yang disampaikan. Kita melekat erat pada pokok anggur yang benar. Hidup kita benar-benar kita dedikasikan untuk Tuhan. Kami mau terus Tuhan, kami mau terus melekat di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Berdiri, ku angkat tangan bagi-Mu, ku kagum padamu penebusku. Berdiri, jiwaku serahkan padamu, aku milik-Mu. Berdiri, ku angkat tangan bagi-Mu, ku kagum padamu penebusku. Berdiri, jiwaku serahkan padamu, aku milik-Mu. Sekali lagi. Berdiri, angkat tangan bagi-Mu, ku kagum padamu penebusku. Berdiri, jiwaku serahkan padamu, aku milik-Mu. Aku Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami datang kepada kerendahan hati Tuhan. Kami tahu Engkaulah segalanya bagi hidup kami. Engkau Tuhan yang terutama, yang layak disembah Tuhan. Kami tahu hidup kami bergantung sepenuhnya kepada Engkau yang kami andalkan dalam segala keadaan Tuhan. Kami bersyukur Engkau sudah memimpin kami dalam ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Kami percaya Tuhan yang Engkau mencurahkan berkat bagi jemaat, bagi gereja-Mu ya Tuhan. Bagi setiap pribadi, bagi setiap keluarga Tuhan, kami berdoa biar firman Tuhan yang berkuasa sebagai pedang bermata doa itu tajam menembus setiap hati Tuhan, menjamah setiap hati Tuhan dan membawa perubahan, membawa dampak yang luar biasa
biasa Tuhan. Biar setiap pribadi terkoneksi dengan Engkau Tuhan. Dan firman-Mu sendiri mengatakan bahwa Engkau memberikan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan pada waktunya ya Tuhan. Kami berdoa kalau jemaat memerlukan pertolongan, biar Engkau menjamah turunkan pertolongan daripada-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, masalah apapun ya pada jemaat-Mu Tuhan, kami berdoa pergumulan apapun, bagi Engkau tidak ada yang mustahil ya Tuhan. Kau yang bekerja dengan luar biasa Tuhan. Terima kasih kami berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan. Anugerah-Mu mengalir dengan luar biasa. Ucap syukur Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Bapa, kami menangis bagi bangsa kami, biar pertolongan-Mu juga mengalir bagi bangsa kami Tuhan. Kau menolong bangsa kami, menolong memimpin Tuhan. Bangsa kami yang Kau menolong pemimpin kami, Pak Presiden Jokowi Tuhan. Dan Wakil Presiden, Menteri-Menteri, Kepala Daerah tingkat 1 ke 2. Dan juga tingkat 2 sampai kepada taraf lurah RT semuanya Tuhan. Menjamah Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Anugerah yang Kau curahkan, kami tahu mereka berusaha ya Tuhan. Tapi kami tahu pertolongan-Mu mereka sangat butuh ya Tuhan. Para medis juga kami berdoa ya Tuhan. Kau menolong mereka dalam perjuangan mereka ya Tuhan. Menolong para pasien ya Tuhan. Kuatkan mereka Tuhan. Biar mereka bisa bergantung pada Engkau. Mereka percaya bahwa apa yang mereka lakukan hanya bagi kemuliaan Tuhan. Dan juga bagi menolong sesama ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa bagi Kota Malang. Biarlah Kota Malang juga Engkau tolong ya Tuhan. Biarlah Tuhan menjamah Kota Malang, berikan kesehatan daripada-Mu ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, bagi wali kota dan seluruh jajarannya Tuhan juga berkati. Biar hikmat Tuhan mengalir bagi beliau ya Tuhan. Menolong Tuhan sehingga kota ini boleh aman dalam pimpinan Tuhan. Terima kasih Bapak, ucap syukur kami gereja-Mu bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kami tahu hati kami menyembah Engkau senantiasa ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami ucap syukur atas ibadah kami pada hari ini, dan sebelum kami selesai ibadahnya Tuhan, kami mau terima berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Mari Bapak Ibu sekalian angkat hati, mengangkat tangan kepada Tuhan, terima berkat Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Tidak henti-henti kami bersyukur setiap kasih karunia-Mu Tuhan. Kami bersyukur setiap berkat-Mu Tuhan. Dan pada hari ini kami juga mau terima berkat Allah, yaitu berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia dari anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mati menebus dosa kami, dan persekutuan Roh Kudus, Roh penghibur yang memberikan kekuatan, berikan hikmat, memimpin kami dari jalan-jalan kami dari sekarang sampai sedang kembali dan sampai selama-lamanya. Saya percaya diberkati oleh Tuhan, berikan kemuliaan bagi Tuhan Allah yang luar biasa. Katakan bersama-sama, amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, kita selesai ibadah kita pagi ini, kita bersyukur merasakan berkat dan hadirat Tuhan. Kami berterima kasih atas kehadiran, bergabung bersama kami, dan kami undang minggu depan bersama kami menikmati berkat Tuhan bersama-sama. Tuhan memberkati. Amin.